Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Kejanggalan Gunung Singgalang. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kejanggalan Gunung Singgalang. Januari 2017, 5 tahun silam, sudah hari di mana semua kejanggalan dan semua petaka terjadi di dalam kehidupanku. Dan tentu peristiwa tersebut tidak akan mudah untuk aku lupakan hingga sampai detik ini. Layaknya sebuah paku yang sudah tertancap begitu keras di dalam sebuah pohon. Meskipun sudah dicabut, namun bekasnya tentu masih kentara. Seperti halnya peristiwa 5 tahun silam yang sudah terlanjur tertancap di dalam pikiranku. Tentu akan membekas sepanjang masa. Erik, nama sapaan yang disematkan oleh kedua orang tuaku yang hingga kini masih melekat dengan begitu lekat di dalam hidupku. Usiaku tidak lagi remaja, meskipun semangatku tetap membara. 27 tahun. Usia di mana seseorang sudah cukup dewasa dalam menyikapi banyak hal. Tidak seperti aku 5 tahun silam yang tentunya masih belum dewasa dalam mengambil sikap. Hingga kerap kali ada kebohongan-kebohongan terlontar dari mulutku ini. Tentu tidak mungkin jika aku tidak menyesal karena sikapku dulu. Tentu aku tidak akan lupa dan sangat-sangat menyesal. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa tidak akan ada lagi kebohongan serupa yang sempat aku perbuat dulu. Saat ini aku sudah menjadi salah satu karyawan di sebuah perusahaan yang bertepatan di Padang, Sumatera Barat. Tak hanya kerjaan sebagai karyawan yang aku geluti, melainkan aku pun sempat menjadi seorang atlet, bahkan dari 2 cabang olahraga, pencak silat dan juga basketball. Keduanya sudah aku tekuni sedari lama. Meskipun bermula dari hobi semata, namun nyatanya semua itu berakhir menjadi rutinitas seorang Erik. Semenjak belia, lebih tepatnya saat aku duduk di bangku sekolah menengah pertama, aku sudah menekuni hobi yang tidak sederhana, yaitu melakukan pendakian ke gunung-gunung tinggi yang ada di Indonesia. Namun ketertarikanku tidak untuk semua gunung, melainkan hanya 2 gunung yang selalu menarikku untuk terus naik dan naik ke puncak sana. Kedua gunung tersebut yaitu Gunung Merapi Sumatera Barat dan Gunung Singgalang. Sehingga hobiku tersebut terlihat aneh di mata banyak teman-temanku. Sebab kebanyakan orang dengan hobi mendaki tentu akan menjelajahi banyak gunung yang menjulang tinggi, bahkan sampai pergi ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Namun nyatanya hal serupa tidak berlaku untukku. Aku sendiri tidak tahu alasan dibalik minatku yang hanya tertarik dengan 2 gunung itu saja. Yang aku tahu, tiap kali mendaki ke 2 gunung itu, tidak ada alasan lagi aku harus mendaki ke gunung lainnya, karena aku sudah cukup puas dengan pencapaianku. Meskipun memiliki hobi mendaki, namun ada sisi buruk yang selalu aku lakukan tiap kali aku hendak melakukan sebuah pendakian, yaitu aku selalu saja berbohong kepada kedua orang tuaku ketika akan naik. Bukan tanpa alasan, kebohongan itu harus aku lakukan karena mereka tidak mendukung hobiku mendaki. Mereka terlalu khawatir hal buruk akan menimpaku jika aku memaksakan diri untuk naik ke atas ketinggian. Sebab mereka hanya melihat sisi buruk dari sebuah pendakian, di mana banyak pendaki yang celaka, bahkan berakhir meregang nyawa. Sementara kedua orang tuaku tidak pernah melihat dari sisi baik sebuah pendakian. Aku tidak menyalahkan pandangan keduanya. Bukankah setiap manusia bebas untuk beropini tentang apa saja?
dan aku tidak bisa berbuat hal lain selain terus membohongi keduanya setiap kali akan naik gunung, agar mereka tidak cemas terhadapku. Sementara itu, aku menghilangkan kecurigaan keduanya. Tiap kali aku selesai menuntaskan pendakian, aku selalu mampir ke rumah teman pendakianku untuk sekedar mandi dan ganti baju, agar kedua orang tuaku tidak menyadari bahwa aku baru saja menuntaskan sebuah pendakian. Hal buruk yang kerap kali aku lakukan tidak pantas untuk ditiru oleh siapapun, sebab kebohongan selalu saja berakhir pahit. Kepahitan itu sempat aku alami 5 tahun silam, di mana waktu itu aku melakukan sebuah pendakian ke Gunung Singgalang bersama kelima temanku, yang tidak lain adalah Arif, Hendri, Agung, Irfan, dan juga Wahyu. Kami merupakan teman lama. Kami sudah berteman sejak kami duduk di bangku SMA, dan kami kerap kali melakukan kegiatan menantang sejak kami sekolah dulu. Bahkan kami pun sempat beberapa kali bolos sekolah bersama, meskipun setelahnya kami harus menjalani beberapa hukuman dari sekolah akibat kenakalan kami itu. Tahun 2016, tahun di mana kami semua tidak lagi berada dalam naungan yang sama. Bahkan kami sudah menjalani kehidupan yang tentunya berbeda. Saat itu aku berkuliah di salah satu universitas di Kota Padang, sementara teman-temanku yang lain berkuliah di universitas yang berbeda denganku. Karena hal tersebut, kami pun sudah sangat jarang berkumpul, bahkan untuk sekedar saling sapa pun sulit. Rasanya aku sangat ingin mengulang masa lalu di mana aku bisa dengan asiknya bercengkrama dengan semua teman-temanku itu. Tahun 2017, aku pun berinisiatif untuk mengajak semua teman-temanku itu untuk berjumpa, berkumpul bersama, dan melakukan kegiatan seru lainnya. Aku pun mengabari mereka, salah satu keinginanku adalah melakukan pendakian ke Gunung Singgalang bersama kelima karibku itu. Dan aku pun mulai membuka obrolan tentang hal tersebut. Aku mengirim sebuah pesan melalui sosial media untuk mengajak mereka semua mendaki di waktu yang sama dan tentunya tidak berbenturan dengan agenda lainnya. Beruntung saat aku mengajak kelimanya, kami mendapatkan libur semester yang sama, yaitu pada bulan Januari. Bak gayung bersambut, aku pun langsung mengajak mereka semua naik ke Singgalang. Dan tanpa berpikir panjang, mereka semua pun setuju dengan ajakanku. Tentu ini akan menjadi momen yang paling aku tunggu-tunggu, sebab ini akan menjadi kali pertama kami berjumpa kembali setelah sekian lama dan langsung melakukan pendakian ke Gunung Singgalang. Satu di antara dua gunung yang selalu menjadi tujuan dari pendakianku itu. Meskipun di tahun tersebut, aku belum sempat melakukan pendakian ke Gunung Singgalang. Dan tentunya, itu akan menjadi pendakian pertamaku ke Singgalang di tahun tersebut. Kami pun merencanakan untuk melakukan pendakian selama 3 hari 2 malam, tepatnya tanggal 21 Januari mendatang. Aku tentu sangat bersemangat dengan rencana tersebut. Begitu juga dengan kelima temanku, yang tentunya juga sudah tidak sabar menikmati hari pendakian itu tiba. Tepat di hari Kamis, beberapa kali sebelum hari pendakian itu tiba, aku dan kelima temanku pun berkumpul di rumah Arif. Tentunya dengan tujuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang akan kami bawa saat pendakian di Sabtu mendatang. Tentu kami harus mencatat semua keperluan pendakian hingga logistik yang akan kami bawa nantinya, agar tidak ada satupun yang tertinggal. Janji temu kami adalah di jam 9 pagi. Tentu kami semua datang tepat waktu, karena kami semua sudah benar-benar menantikan pendakian ini. Kami mempersiapkan segalanya di hari itu. Setelah usai, kami pun lanjut berbincang satu sama lain. Hingga tanpa sadar, jam pun sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan kami harus bergegas untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami harus beristirahat segera, sebab Sabtu nanti kami akan melakukan pendakian ke puncak Singgalang. Jumat menjadi hari tenang bagi kami berenam. Saat di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja aku merasakan hal yang aneh. Hal yang tentunya tidak biasa. Perasaanku hendak tidak enak. Seakan-akan ada hal yang mengganjal. Namun aku tidak tahu apa itu.
Bahkan saat sampai di rumah pun, perasaan tidak enak tersebut tidak kunjung hilang. Aku pun lantas memilih untuk tidur, alih-alih memikirkan tentang keresahan yang sedang aku alami ini. Namun saat aku tidur, tiba-tiba saja di dalam mimpiku aku bertemu dengan sosok yang mengaku sebagai simbahku atau bapak dari ayahku sendiri. Sementara beliau sudah lama wafat, bahkan aku pun tidak pernah sekalipun melihatnya secara langsung. Hanya pernah melihat dari foto yang ditunjukkan oleh ayahku. Hati-hati, bisua pas pai mandakio nak, ucap simbah lirih di dalam mimpiku itu. Aku pun mengangguk karenanya. Dan setelah hari esok tiba, dan aku pun mulai terbangun saat pagi tiba, mimpi itu pun sudah lenyap. Aku membohongi ayah dan ibu perihal pendakianku ini. Aku tidak ingin mereka tahu, sebab jika mereka tahu, tentu aku tidak akan mungkin diizinkan oleh kedua orang tuaku itu. Mencari alasan lain ke orang tuaku menjadi jalan ninjaku. Aku berdalih akan berangkat ke kota Padang untuk beberapa hari, karena aku harus mengikuti pertandingan basket di Padang. Kedua orang tuaku pun dengan mudahnya memberikan izin kepadaku. Mereka tidak menaruh curiga sedikit pun padaku. Setelahnya, tepat di jam 8:45, aku pun langsung berangkat ke rumah Arif, yang memang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahku. Sesampainya di sana, hanya Henry yang belum sampai di rumah Arif, sementara keempat temanku yang lain sudah sampai di sana. Henry terlambat datang karena ia ada urusan keluarga yang sangat penting dan tentunya mendesak. Kami pun ya memaklumi hal tersebut. Aku pikir Henry akan menuntaskan urusannya dengan segera, namun ternyata aku keliru. Sebab Henry tidak kunjung datang ke rumah Arif, bahkan sampai sore tiba. Barulah saat jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, Henry terlihat menampakkan batang hidungnya di hadapan kami semua. Aku dan yang lainnya cukup kesal, sebab kami sudah menunggu sedari pagi, dan kami semua berpikir akan naik ke Singgalang saat hari masih cerah. Namun karena Henry datang cukup sore, tentu kami semua akan melakukan pendakian saat hari sudah mulai petang. Namun tidak ada gunanya juga kami marah kepada Henry, karena pasti Henry pun tidak ingin mengecewakan kami. Namun kenyataannya keadaan berkata lain. Tepat di jam 4 sore, kami pun akhirnya berangkat dengan menggunakan 3 sepeda motor ke kaki Gunung Singgalang. Kami memilih jalur pendakian via Pandai Sike. Kami hanya perlu menghabiskan waktu yang sebentar untuk bisa sampai di jalur pendakian via Sike. Kurang lebih tepat jam 4:30 sore, kami berhasil sampai di sana. Kami hanya membutuhkan 30 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Karena tidak ingin membuang banyak waktu, kami pun bergegas untuk melakukan pendaftaran atau simaksi di base camp pendakian Singgalang. Beruntung, kondisi cuaca saat itu sangatlah cerah dan tidak ada sedikit pun tanda akan datangnya hujan di hari itu. Kami pun bergegas untuk memulai pendakian kami dengan tujuan puncak Singgalang. Aku benar-benar sudah tidak sabar. Kami lantas membentuk sebuah barisan. Dalam pendakian ini, Irfan bertindak sebagai leader. Setelahnya diikuti oleh Agung, Henry, Wahyu, Arif, dan terakhir adalah aku yang berperan sebagai sweeper dan berjalan di barisan paling belakang. Meskipun berada di barisan paling akhir, tentu peranku tidaklah sederhana. Aku pun harus turut serta memastikan semua kondisi teman-temanku dalam kondisi baik dan memastikan pendakian ini berjalan dengan lancar. Baru beberapa langkah kami memulai pendakian ini, tiba-tiba saja Arif mengeluhkan hal janggal di balik pundaknya. Rasa berat mendera pundaknya tersebut. Padahal barang bawaan yang ia bawa itu tidak begitu banyak. Selain itu juga ia mengeluhkan rasa sakit yang tiba-tiba saja dirasakan olehnya. Teman-teman, pundakku benar-benar berat dan badanku mendadak meriang. Loh, bukannya sebelumnya kondisi tubuhmu itu cukup baik, Rif? Justru itu, aku sendiri merasa bingung mengapa tiba-tiba seperti ini. Ya udah, lebih baik kita istirahat dulu saja ya, ucap Irfan sebagai leader. Kami pun memutuskan untuk beristirahat lebih dahulu, meskipun langkah kami belum begitu panjang.
Kami tidak ingin kondisi Arif semakin buruk jika terus dipaksa untuk berjalan. Arif pun lantas meminum obat pereda sakit yang kebetulan dibawa olehnya. Aku pun memberikan mineral yang aku bawa untuknya. Gimana, Rif? Sudah membaik? Belum, Rick. Justru kepalaku menjadi semakin berat, ucap Arif padaku. Mungkin obatnya belum berfungsi maksimal kali. Lebih baik kamu coba rebahkan badanmu dulu, Rif. Dicoba untuk merem. Siapa tahu setelahnya kondisi kamu jauh lebih baik, kata si Wahyu memberikan saran kepada Arif. Arif pun kemudian mencoba merebahkan tubuhnya. Ia pun mencoba untuk memejamkan matanya sesuai ucapan Wahyu. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Sebab sependek yang aku ketahui, Arif tidak memiliki riwayat penyakit berat. Bahkan di antara kami berenam, Ariflah orang yang paling kuat dan sangat jarang sakit. Pasti ada sesuatu di balik kondisi Arif yang secara tiba-tiba jauh sakit seperti sekarang ini. Baru beberapa menit, Arif merebahkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Ia sudah kembali terbangun dan anehnya ia ingin melanjutkan perjalanan ini. Coba jalan yuk. Siapa tahu seiring berjalannya waktu kondisiku semakin membaik. Loh, Rif, mau coba dipaksain? Apakah kamu yakin, Rif? Iya, aku yakin. Lagi pula kita baru mulai pendakian. Masa harus banyak berhenti? Nanti kita malah nggak sampai-sampai di puncak sana. Lebih baik terlambat sampai puncak, Rif, dibandingkan kondisimu semakin memburuk karena memaksakan diri, ucap Irfan sebagai leader memberi saran. Atau mungkin kita coba jalan dulu beberapa langkah. Kalau kondisi kamu ternyata tidak memungkinkan, ya mau tidak mau kita harus berhenti. Gimana? Boleh. Aku yakin aku kuat kok. Pokoknya semampunya saja ya, Rif. Jangan dipaksakan. Iya. Arif pun mengangguk tanda setuju. Lantas kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Tujuan pertama kami adalah pos 1, namun baru beberapa langkah kami melanjutkan perjalanan. Arif sudah mengeluhkan rasa sakit yang sama seperti sebelumnya. Aku benar-benar merasa ada sesuatu yang janggal. Aku pun kemudian langsung menghampiri Arif secara spontan. Aku lantas mengambil air minum dan langsung meletakkan tanganku tepat di kepala Arif. Setelahnya aku pun membacakan surat Al-Fatihah, Anas, dan doa yang pernah dipelajarkan guruku. Setelah itu, aku pun langsung membasahi tanganku dan mengusapkan ke kepala, muka, hingga punggung Arif. Secara tiba-tiba, Arif pun merasa kepalanya sudah mulai membaik dan pundaknya tidak terasa berat dan terasa fresh, bugar kembali. Gimana, Rif, sekarang? Ajaib banget tanganmu, Rik. Kondisiku langsung membaik seketika. Pundakku yang semula berat kini sudah mulai ringan dan kepalaku juga sudah tidak sakit lagi. Ya udah, syukurlah. Semua teman-temanku merasa heran dengan apa yang baru saja aku lakukan kepada Arif. Bahkan hingga membuat kondisi Arif membaik seketika. Semua teman-temanku pun menatap heran kepada aku. Padahal kenyataannya bukan hanya teman-temanku saja yang merasa terkejut. Aku pun merasakannya. Aku terkejut karena ternyata semua doa yang aku panjatkan untuk Arif semuanya diijabahkan oleh Tuhan dengan waktu yang sangat kilat. Padahal perihal ibadah aku sendiri masih merasa belum sempurna. Aku kerap kali meninggalkan sholat dan aku tidak cukup agamis. Namun Tuhan ternyata maha baik. Namun aku sendiri memiliki kepekaan terhadap hal-hal mistis. Aku mampu merasakannya hal mistis yang ada di sekitarku. Namun untuk melihat secara gamblang masih sangat jarang. Meskipun terkadang aku pun sempat beberapa kali melihat secara jelas sosok mistis yang ada di sekitarku. Meskipun itu dalam kondisi dan waktu-waktu yang tertentu saja. Setelah kondisi Arif kini sudah membaik, kami pun melanjutkan pendakian dengan perasaan lega. Perjalanan kami masih sangat panjang. Kini pendakian kami pun mulai masuk ke arah hutan dengan ditandai adanya tower listrik yang berdiri dengan begitu kokoh. Posisi tower tersebut berada di sebelah kiri. Setelahnya, kami pun akan melewati pohon bambu yang melintang ke kiri dan ke kanan, membentuk sebuah gorong-gorong
dan memiliki panjang kurang lebih 10 meteran. Saat melintasi gorong-gorong tersebut, suasana di sana itu agak sedikit gelap. Setelah melintasi gorong-gorong itu, kami pun dipertemukan dengan hutan yang tidak terlalu rapat dan pencahayaan pun kembali terang. Baru beberapa langkah kami keluar dari gorong-gorong dan menjumpai pencahayaan terang itu. Kini kami kembali lagi masuk ke dalam gorong-gorong yang serupa seperti sebelumnya. Aku pun lantas menghitung beberapa kali. Aku dan teman-teman akan melintas sebuah gorong-gorong di dalam pendakian ini. Setelah aku coba hitung, terdapat 6 gorong-gorong yang berhasil kami lewati. Setelahnya waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Tanpa sadar, gelap pun kini mulai datang. Setelah melintasi 6 gorong-gorong yang serupa, kini kami pun akhirnya sampai di pos 1. Perasaan lega menyelimutiku. Terlebih lagi, aku tidak pernah berpikir jika pendakian ke Singgalang akan dipenuhi banyak sekali medan pendakian dengan gorong-gorong gelap di dalamnya. Namun hal tersebut tidak mengikis semangat kami semua untuk terus melanjutkan menuju ke puncak Singgalang. Kami tidak terlalu terburu-buru untuk sampai di puncak Singgalang. Kami memilih untuk melakukan pendakian secara santai, sebab kami ingin menikmati setiap medan yang kami lewati. Selain itu juga kami perlu untuk menghemat energi, mengingat kami yang sudah cukup lama tidak melakukan pendakian seperti yang saat ini kami lakukan. Sesampainya di pos 1, aku dan yang lainnya memilih untuk beristirahat untuk sekedar minum kopi dan menghisap 1 batang rokok. Selain itu, kami pun juga saling berbincang dan bercanda gurau satu sama lain di pos pertama itu. Kami berniat untuk melanjutkan pendakian selepas Isya nanti. Bagi sebat dong, Ucap Agung. Gak bawa Gung. Kata si Irfan sebagai leader. Ah, gak bawa. Ini Gung, punya aku. Ucapku sembari memberikan sebatang rokok kepada Agung. Oke, terima kasih Rik. Iya. Gimana kondisimu, Rif? Pusingnya udah reda kan? Aman Rik, aman. Pusingnya sudah hilang. Pundak pun sudah terasa ringan. Erik memang ajaib. Kok bisa loh kamu nyembuhin Arif dengan singkat itu? Ya, itu doa anak soleh, Van. Ucapku sembari tertawa kepada Irfan. Kami semua pun saling lempar tawa, karena semua teman-temanku paham tentang kepribadianku yang memang tidak cukup agamis. Sehingga saat aku melontarkan ucapan seperti itu, tentu hal tersebut mengundang gelak tawa mereka semua. Suasana pendakian kala itu pun terasa begitu menyenangkan, karena kami semua benar-benar enjoy menikmati pendakian kami. Terlebih lagi, kami sudah cukup lama tidak saling sapa, sehingga rasa rindu kami pun cukup menggebu-gebu. Belum ada satu kejanggalan pun yang kami alami, selain Arif yang secara tiba-tiba jatuh sakit. Namun setelah kami semua memilih untuk menyudahi rehat kami dan melanjutkan pendakian melewati pos pertama, aku merasa ada sesuatu hal yang janggal. Aku merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan dan bahkan mengikuti kami sebuah dari arah belakang. Terlebih lagi, aku berada di posisi paling akhir. Tentu aku merasakan dengan sangat jelas. Aku mencoba untuk menoleh ke arah belakang untuk memastikannya, namun tidak ada apapun ataupun siapapun di belakangku itu. Aku memastikannya tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali. Bahkan aku sampai menghentikan langkahku, hingga hal tersebut membuat aku tertinggal cukup jauh dari teman-temanku. Weh, teman-teman, weh, tunggu. Aku berteriak. Semua teman-teman pun menoleh ke arahku, sebab mereka tidak sadar jika aku terpisah cukup jauh dari mereka semua. Loh, Rik, kok jauh banget? Ada apa emangnya? Ucap Irfan yang berada di barisan paling depan. Ada yang aneh, Van. Aku pun kemudian mencoba untuk berlari guna mengejar ketertinggalanku itu. Setelahnya aku pun langsung memberitahukan kepada mereka perihal sesuatu yang janggal yang aku rasakan itu. Aku berharap mereka merasakan hal yang serupa. Kenapa, Rik? Ada yang aneh apa? Tanya si Agung padaku. Kalian ngerasa gak sih? Ada sesuatu yang dari tadi itu memperhatikan kita dan bahkan mengikuti kita. Ngerasa gak? Enggak kok, aku nggak ngerasain hal itu, Rik. Kalau yang lain gimana? Ngerasain nggak?
Sama Rick, aku juga gak ngerasain ada hal yang janggal. Ucap teman-teman yang lain serentak. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja kali, Rick, kata si Irfan sebagai leader. Aku pun terdiam. Ucapan Irfan mungkin ada benarnya juga. Hal janggal yang aku rasakan mungkin hanya sebatas perasaanku saja. Dan tidak ada apapun atau siapapun di belakangku itu. Aku pun mencoba untuk tetap berpikir positif dan berusaha untuk menepis kejanggalan yang aku rasakan. Aku pun mencoba untuk mengikuti jejak langkah teman-teman di depanku. Aku berharap perasaan janggal yang aku rasakan itu segera hilang. Setelah kami melewati beberapa water shower, akhirnya kami pun sampai di Cadas, tepat di jam 11 malam. Waktu yang cukup larut bagi kami semua, dan tentunya rasa lelah pun benar-benar kami rasakan. Sesampainya di Cadas, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sana kami melihat ada 3 tenda pendaki yang sudah berdiri cukup kokoh. Tak lama kemudian, Hendry dan Irfan pun pamit untuk pergi buang air kecil. Sedangkan Arif, Agung, dan Wahyu pamit untuk pergi ke tenda pendaki lain untuk sekedar bersilaturahmi. Aku dan Irfan pergi buang air kecil dulu ya, sebentar. Sudah kebelet banget soalnya, ucap Hendry kepadaku. Siap, Hen. Hati-hati ya kalian. Yang lain, ayo kita coba mampir ke tenda-tenda pendaki di sana yuk. Hitung-hitung silaturahmi lah, memperbanyak relasi. Aku gak ikutnya. Loh, kenapa? Aku mau pergi ke kanan Cadas sana, mau lihat-lihat. Lihat apa, Rick? Kumpulan foto orang hilang dan tewas yang pernah ada di Singgalang, tanya si Arif padaku. Arif memang tahu jika di kanan Cadas ada sebuah monumen sederhana yang terpampang jelas dengan foto-foto para pendaki yang hilang maupun tewas di Singgalang. Bagi Arif, tempat itu cukup membuat bulu kuduk merinding seketika, sehingga ia pun enggan untuk pergi ke sana. Bahkan ia pun sempat mencegahku untuk pergi ke sana. Penasaran aja, Rif. Pengen lihat wajah-wajah pendaki itu. Duh, kesambet setan apa kamu, Rick? Udahlah, tenang saja. Nggak lama kok, dan pastinya aman. Setelah itu, aku nusul kalian deh. Arif dan yang lainnya pun tidak mampu lagi mencegahku, karena aku cukup keras kepala. Karena memang aku benar-benar penasaran dengan tempat itu. Akhirnya ketiganya pun memperbolehkanku untuk pergi. Ya udah, hati-hati dan jangan lama-lama. Langsung susul kita nanti ya. Oke, siap, Rif. Aku pun kemudian melipir ke arah kanan Cadas yang ada tulisan In Memorial, orang hilang ataupun tewas di Singgalang. Aku bahkan sempat melihat foto-foto mereka semua. Aku memperhatikan satu persatu semua foto yang terpampang dengan jelas di sana. Dan anehnya, setelah aku selesai memandangi satu persatu wajah mereka, secara tiba-tiba bulu kuduku pun berdiri seketika. Dan tidak lama setelah itu, berhembus angin kencang yang sempat menerpa wajahku. Karena perasaanku mulai tidak enak, akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan memilih untuk menyusul teman-teman yang lain yang sedang asik mengobrol dengan pendaki-pendaki lain. Loh, cepet banget, Rick. Udah ada di sini aja. Pas di sana, rasanya merinding banget, Rif. Ucapku lirih, agar tidak didengar oleh teman-teman yang lain, terutama pendaki lain. Aku kan sudah bilang sebelumnya, kamu malah tetap ngeyel. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Aku pun mencoba untuk menghela nafas panjang, untuk sekedar menenangkan diriku sendiri. Kurang lebih 30 menit, kami berenam pun sudah berkumpul kembali dan menyudahi istirahat kami. Kami memang tidak memiliki rencana untuk membangun tenda di Cadas, sebab kami berniat untuk mendirikan tenda di Talago Dewi atau Telaga Dewi. Namun sebelum kami beranjak, kami lebih dulu berpamitan dengan pendaki-pendaki lain yang kami temui sebelumnya. Kami pamit dulu ya, mau lanjut naik lagi soalnya. Oh iya, Mas, hati-hati ya kalian, ucap para pendaki yang kami temui itu. Kami pun mulai melanjutkan pendakian kami menuju tempat-tempat selanjutnya. Selepas Cadas, kami kemudian memasuki kawasan hutan lumut. Saat itu malam sudah sangat larut. Saat memasuki hutan lumut, tiba-tiba saja aku merasakan kejanggalan dari tubuhku sendiri.
Kepalaku mendadak sakit dan aku merasa sangat merinding. Waduh, teman-teman, kepalaku benar-benar pusing dan aku benar-benar merinding nih. Loh, kenapa Rick? Pasti gara-gara tadi kamu pergi ke monumen orang-orang hilang yang tewas itu kan? Ucap Arif dengan sangat yakin. Bukan Rif, bukan. Pasti ada hal yang lain Rif. Tak lama kemudian aku pun mendengar suara tangisan perempuan. Dan suara tangisan itu terdengar begitu keras. Tentu bukan hanya aku saja yang mendengarnya, melainkan semua teman-temanku pun mendengar suara tangisan itu. Kalian dengar itu gak? Suara tangisan perempuan kan? Ucap Wahyu padaku. Iya, pasti ada sesuatu di sekitar kita. Sembari menahan rasa sakit, aku pun mencoba untuk mengamati sisi kanan dan sisi kiriku. Dan benar saja, tepat di sisi kiriku, aku melihat penampakan kuntilanak yang sedang bergelantungan di atas pohon. Saat aku melihat penampakan kuntilanak itu, aku tidak langsung memberitahukannya kepada teman-temanku, karena aku berpikir bahwa hanya aku yang melihat penampakan menyeramkan itu. Namun ternyata tanpa aku memberitahu, mereka semua sudah melihat sendiri penampakan itu, hingga mereka semua pun merasa sangat ketakutan dan hanya berani berbicara dengan sangat lirih. Bukankah di sebelah kiri itu? Apa itu teman-teman? Ucap Arif dengan lirih. Iya, sumpah, aku takut banget. Ucap Wahyu dengan suara yang mulai bergetar. Aku berusaha untuk tidak panik agar teman-temanku pun tidak panik juga. Aku kemudian meminta mereka semua untuk membaca doa ataupun ayat-ayat Al-Quran semampunya, agar kami semua bisa diberikan kekuatan untuk melawan rasa takut kami. Namun secara spontan, Hendri yang memang sangat penakut berusaha untuk lari. Namun ia langsung dipegang oleh Agung, hingga Hendri hampir terjatuh karenanya. Jangan lari, justru kalau kamu lari, sosok itu akan mengejarmu, kata Agung kepada Hendri. Apakah kalian gak takut? Aku sampai keringat dingin begini saking takutnya. Jujur kami semua takut, Hen. Cuma kita harus bisa bersikap tenang lah, dan berusaha untuk bersikap seolah-olah tidak ada sosok kuntilanak di sebelah kiri kita. Kita harus bisa pergi dengan tenang, agar sosok itu tidak mengikuti kita nantinya. Ucapku mencoba untuk menenangkan Hendri. Benar saja, setelah kami bersikap tenang, ketika kami mengambil langkah, sosok kuntilanak itu tidak mengganggu kami sama sekali. Meskipun sosok itu terus menangis dengan suara yang cukup keras. Namun kami terus berusaha untuk bersikap abai, meskipun keringat dingin terus mengucur melewati pelipis kami. Namun kami terus melangkah maju dan tidak mundur sama sekali, sampai sosok itu benar-benar menghilang. Aku tidak pernah menyangka sebelumnya jika penampakan kuntilanak itu akan menjadi awal dari banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam pendakian yang kami lakukan saat ini. Di sepanjang perjalanan, tepatnya di hutan lumut, kami terus mengalami gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang menghuni hutan lumut ini. Saat kami sudah berhasil menjauh dari penampakan kuntilanak sebelumnya, tak lama kemudian muncul penampakan lainnya. Kami melihat berbagai macam-macam pocong berseliweran di samping kanan dan kiri, bahkan di hadapan kami. Sontak hal tersebut semakin membuat kami semua ketakutan. Pada penampakan sebelumnya, hanya Hendri yang benar-benar ketakutan. Namun sekarang, aku dan yang lainnya pun merasakan hal yang sama. Kami pun lantas mempercepat langkah kami untuk menghindar dari banyaknya pocong yang berseliweran itu. Kini bukan hanya jalan cepat yang kami lakukan, melainkan kami semua memilih untuk berlari sekencang-kencangnya, menghindar dari semua penampakan yang terus-menerus menatap ke arahku dan teman-temanku yang lain. Lebih baik kita sudahi pendakian ini. Aku benar-benar tidak sanggup lagi menahan ketakutan terus-menerus, ucap Hendri yang memang paling penakut di antara kami semua. Mereka tidak akan mungkin bisa menyakiti kita. Mereka hanya bisa menakut-nakuti kita saja. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, Hen. Sebelumnya kuntilanak, lalu sekarang pocong. Nanti setelah ini apa lagi? Bukankah ini sangat janggal? Kita sedang ada di gunung, bukan di rumah hantu, ucap Hendri dengan rasa takut yang tidak mampu lagi ditahan olehnya. Saat ini, kita harus bisa menghindar dari mereka semua.
Tidak perlu berdebat berkepanjangan, ucap Irfan menengahi. Aku pun mencoba untuk memastikan ke belakang. Dan benar saja, penampakan pocong-pocong itu pun sudah tidak ada lagi yang terlihat. Aku lantas meminta semua teman-temanku untuk berhenti, karena jantungku rasanya sudah hampir copot. Berlari untuk menghindar dari penampakan-penampakan itu nyatanya tidaklah mudah. Rasa lelah benar-benar kami rasakan. Wajar saja, di sepanjang jalur pendakian kami terus berlari tanpa adanya henti. Kami pun lantas mengambil mineral di dalam ransel masing-masing dan bergegas untuk menenggaknya. Rasanya benar-benar menyegarkan. Kami memutuskan untuk beristirahat. Di sana aku juga berusaha untuk mengamati sekeliling, berharap tidak ada lagi penampakan menyeramkan yang akan terlihat di depan mata kami semua. Setelah beberapa saat mengamati sekitar, aku tidak melihat apapun di sekitar tempat kami beristirahat itu. Dan aku cukup lega karena hal tersebut. Jantung kami masih berdegup sangat kencang dan keringat pun masih terus mengucur membasahi wajah kami semua. Kita turun aja yuk, ajak Hendri kepada kami semua. Hendri terus berusaha untuk menyudahi pendakian ini, karena ia merasa sudah tidak mampu lagi menahan rasa takut yang bersemayam di dalam dirinya itu. Namun tak ada satupun di antara kami yang mengindahkan ajakan Hendri. Karena bagi kami, pendakian yang sudah dimulai bersama sangat perlu disudahi bersama juga. Jika saat naik kami berjumlah 6, ya tentu saat kembali turun pun ya jumlahnya sama. Akan aku pastikan, di depan tidak akan ada lagi penampakan-penampakan lainnya, ucapku kepada Hendri. Kalau semisal tetap ada gimana? Ya kita lawan bersamalah, atau menghindar juga gak masalah kok. Pasti di antara kita ada yang berbuat salah, makanya mereka semua terus mengejar-ngejar kita, ucapan Hendri seketika menyadarkanku. Rasanya memang sangat jengkel ketika banyak sekali makhluk gaib yang seolah-olah mengincar kami semua. Pasti ada alasan di balik kejadian yang kami alami saat ini. Tapi apa? Bukankah sejauh ini kami belum pernah bersikap buruk? Bahkan untuk berkata kotor pun kami tidak. Lalu apa alasan mereka terus menghantui kami semua selama pendakian ini? Kalau mau turun, kamu bisa turun sendiri, ucap Irfan dengan tegas. Gak mungkin dong, Van. Kalau ternyata mereka justru mengincarku bagaimana? Maka dari itu, lebih baik kita jalan bersama. Kita lanjutkan saja pendakian kita. Lagi pula, kita sudah sejauh ini, ucap Irfan kembali kepada Hendri. Beruntung, kami memiliki leader yang cukup tegas dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Namun aku sendiri masih memikirkan ucapan Hendri. Sebab pasti ada alasan di balik kejanggalan yang terus kami lakukan. Aku pun lantas mencoba untuk mengevakuasi diriku sendiri. Barangkali kesalahan yang menjadi prasangka Hendri bermula dari diriku sendiri. Aku tidak ingin kejanggalan ini terus bermunculan. Hendri pun tidak ada pilihan lain selain terus ikut serta dalam pendakian ini. Kami semua pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan pendakian malam ini. Tujuan kami adalah Talogo Dewi atau Telaga Dewi. Sebab kami berencana untuk membangun tenda di sana sebelum nantinya melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Singgalang. Di sepanjang perjalanan hutan lumut, ternyata kami terus mengalami kejanggalan. Setelah sebelum kami dihantui oleh kuntilanak dan pocong, kini kami terus dihantui oleh suara perempuan yang terus-menerus menangis. Beruntung itu hanya suara dan kami tidak melihat wujud dari perempuan itu. Sehingga kami bisa mengontrol ketakutan kami dengan baik. Kini kami pun mulai terbiasa dengan kejanggalan yang terus kami alami itu. Namun hal aneh pun tiba-tiba saja terjadi. Kami sempat mendengar suara dentuman yang begitu keras, layaknya benda besar dan baru saja jatuh dan menghantam ke bumi. Bahkan kami pun merasakan getaran dari dentuman itu. Semula kami berpikir bahwa itu adalah gempa. Namun tanah tempat kami berpijak tidak bergoyang sedikit pun, sehingga kami pun tidak begitu yakin dengan suara dentuman itu merupakan suara gempa bumi. Beruntung suara dentuman itu hanya terjadi satu kali.
dan tidak ada pergeseran ataupun di tanah yang kami pijaki ini. Sehingga kami tidak begitu khawatir saat itu dan kami justru tetap melanjutkan langkah kami. Aku pun kemudian spontan melihat jam tanganku. Kini jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Itu artinya kami sudah berjalan menyusuri hutan lumut kurang lebih 2 jam. Rasanya sangat aneh. Bukankah jarak antara hutan lumut dan Talaga Dewi itu kurang lebih hanya memakan waktu sekitar 40 menit? Lalu mengapa kami semua tidak kunjung sampai di Talaga Dewi? Dan bahkan pembatas antara hutan lumut dan Talaga Dewi itu tidak kunjung terlihat. Apakah mungkin kita tersesat? Ucap si Wahyu tiba-tiba. Mungkin, karena kita sudah terlalu lama berada di hutan lumut. Jawab Hendri yang agak masih ketakutan. Kayaknya nggak mungkin deh kita tersesat. Aku lihat di peta, jalan yang kita pilih itu sudah benar kok. Tapi seharusnya kita itu sudah sampai di Talaga Dewi dari tadi. Ya mungkin karena langkah kita cukup pelan dan kita terus berusaha menghindar dari makhluk-makhluk itu, sehingga kita terlambatlah sampai di sana. Sudahlah, kita bakar lagi semangat kita. Aku yakin sebentar lagi kita akan sampai. Ucapku mencoba menenangkan semuanya. Aku hanya sedikit khawatir. Ya udah, lebih baik kita banyak berdoa saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja kami dihampiri oleh seekor anak kucing. Kami pun benar-benar terheran-heran. Dari mana asal anak kucing itu? Bukankah kucing itu tidak seharusnya berada di ketinggian? Anak kucing itu lantas menghampiri kami satu persatu. Anak kucing itu bahkan sempat mengelus-elus kakiku. Setelah mengelus-elus kakiku, anak kucing itu pun kemudian beranjak dan menghampiri Irfan yang saat itu berada di barisan paling depan. Anak kucing itu lantas melakukan hal yang sama kepada Irfan, yaitu mengelus-elus kakinya. Baru setelah itu, anak kucing itu pun berdiri tepat di hadapan Irfan. Ia seakan memberikan kode agar Irfan dan kami semua bersedia untuk mengikuti jejak langkahnya. Kami pun berpikir, mungkin saja itu adalah sebuah petunjuk agar kami bisa melewati hutan lumut yang saat ini kami pijaki. Van, coba ikuti langkah kaki kucing itu, Van. Siapa tahu dia mengarahkan kita ke jalan yang tepat. Kalau ternyata jalan yang ditunjukkan oleh kucing itu malah keliru, bagaimana? Ya setidaknya kan kita sudah berusaha, Van. Benar saja. Setelah kami mengikuti langkah kaki kucing itu, ternyata kami pun menjumpai batas antara hutan lumut dengan Talaga Dewi. Itu artinya anak kucing itu benar-benar memberikan kami semua petunjuk untuk menemukan jalan keluar dari hutan lumut yang sudah membuat kami terheran-heran itu. Tepat di jam 3 pagi, kami semua pun sampai di Talaga Dewi atau Telaga Dewi. Di sana, kami melihat ada 2 tenda dan 2 flysheet berdiri dengan kokoh. Itu artinya ada pendaki lain yang juga bermalam dan membangun tenda di Talaga Dewi. Kami benar-benar merasa sangat lega karena kami akhirnya sampai di Talaga Dewi setelah menempuh perjalanan melewati hutan lumut sampai 2 jam lebih. Dan aku yakin pasti ada hal janggal di balik perjalanan kami yang terbilang sangat lama. Tidak seperti estimasi waktu yang biasa dialami oleh pendaki-pendaki lain. Kami pun langsung mendirikan tenda yang cukup jauh dari pendaki lain. Kami mendirikan tenda tepat di sebelah kiri ke arah jalur masuk hutan lumut. Kami sengaja berjarak dengan tenda pendaki lain, sebab kami sangat butuh ketenangan, terlebih lagi kami benar-benar kelelahan, sehingga kami membutuhkan tempat yang jauh dari kebisingan. Aku, Irfan, dan Hendri bertugas untuk mendirikan tenda, sementara Agung, Wahyu, dan Arif bertugas untuk memasak, agar saat tenda selesai didirikan, makanan pun siap untuk dihidangkan. Dan tak butuh waktu lama untuk membangun tenda dan juga untuk memasak, karena Arif dan yang lainnya memasak masakan yang cukup sederhana, jadi tidak butuh waktu lama untuk menuntaskannya. Setelahnya kami pun duduk di depan tenda sembari menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Perut kami sudah benar-benar keroncongan.
Tak butuh waktu lama makanan tersebut pun berhasil kami habiskan. Setelah itu, kami pun memilih untuk melanjutkan aktivitas kami dengan saling berbincang sembari memandangi air Telaga Dewi yang nampak begitu menenangkan. Tak lama kemudian, rasa ngantuk pun sudah menghampiri kami. Akhirnya kami pun masuk ke dalam tenda masing-masing. Kebetulan kami membangun 2 tenda supaya kami tidak terlalu berdesak-desakan saat tidur nanti. Aku 1 tenda dengan Hendri dan Agung, sementara Irfan 1 tenda dengan Wahyu dan juga Arif. Kami masuk ke dalam tenda dan langsung beristirahat untuk meredakan rasa lelah. Teman-temanku yang 1 tenda denganku langsung terlelap tidur tak lama setelah kami masuk ke dalam tenda. Memang rasa ngantuk dan lelah tidak dapat dibohongi begitu saja, sehingga wajar jika mereka bisa dengan mudahnya tertidur begitu saja. Sementara aku masih terjaga dan sulit untuk memejamkan mataku. Jika sebagian orang akan dengan mudah tertidur ketika ia merasakan rasa lelah yang berlebihan, maklum, hal tersebut tidak berlaku untukku. Justru semakin lelah yang aku rasakan, maka akan semakin sulit pula aku tertidur. Entahlah, tapi itu memang kenyataannya. Aku mencoba untuk memejamkan mataku, namun rasanya begitu sulit karena mataku tidak kunjung terpejam. Justru malah semakin melebar. Padahal aku sangat ingin tidur supaya keesokan harinya itu tubuhku bisa fit untuk melakukan pendakian menuju puncak Singgalang. Namun, sekeras apapun aku berusaha untuk memejamkan mata, tetap saja mataku enggan untuk tertidur. Aku pun akhirnya memutuskan untuk pergi keluar tenda, berharap setelah keluar tenda akan muncul rasa ngantuk sehingga aku bisa dengan mudah pergi tidur. Aku memilih untuk keluar tenda dan duduk di depan tenda sembari menikmati kopi dan menikmati sebatang rokok yang masih tersisa. Suasana malam itu benar-benar sunyi, tidak ada aktivitas apapun. Bahkan 2 tenda yang berada di tempat yang sama dengan kami pun tidak terdengar aktivitas di dalamnya. Sepertinya hanya aku yang masih terjaga malam itu. Namun aku tidak masalah jika hanya aku sendirian yang belum tidur. Aku pun lantas memandangi ke arah telaga. Betapa terkejutnya aku saat aku melihat ada seorang perempuan sedang berada di tengah telaga yang sedang aku pandangi itu. Perempuan itu berparas cantik, tubuhnya putih, dan rambutnya panjang hampir sepinggang. Aku coba menatap ke arah perempuan itu, dan perempuan itu pun berbalik menatapku sembari tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar meneduhkan, pikirku. Senyumnya sangat manis dan sangat menawan. Benar-benar definisi surga yang sesungguhnya. Aku berucap dalam hati dengan senyum yang tidak mampu aku tahankan lagi. Aku sadar jika perempuan yang sedang tersenyum kepadaku bukanlah manusia. Sebab rasanya tidak mungkin ada seorang perempuan berada di tengah telaga yang cukup dalam itu. Aku pun bisa menyimpulkan jika perempuan itu mungkin saja penghuni Telaga Dewi. Meski demikian, tidak ada sedikit pun rasa takut yang mampir ke dalam diriku. Justru aku tidak ingin memalingkan pandanganku dari paras cantik perempuan itu. Tak lama kemudian, perempuan itu pun mulai mengeluarkan kata demi kata dari mulut manisnya itu. Namun anehnya, tidak ada satupun suara yang keluar. Hanya saja, apa yang diucapkan oleh perempuan itu sampai di telingaku. Rasanya benar-benar aneh, namun peristiwa ini benar-benar nyata adanya. Hati-hati di siko, jago tampek ko dan sabisanyo. Calia-calia kawan ang ado panjogo siko, yang sukojo salah satu kawan. Ang tapinyo, ndak biso mandakekaan, dek karno ado ang jo panjogo, di belakang ang. Bisik wanita itu yang terdengar sampai di telingaku. Setelah perempuan itu berkata demikian, tak lama kemudian perempuan itu pun menghilang. Sontak menghilangnya perempuan ini membuat aku kebingungan. Bukan aku sendiri tidak paham dengan maksud dari ucapan sang perempuan itu. Aku pun beranjak dari tempat duduk dan memilih untuk mendekat ke arah telaga untuk memastikan keberadaan perempuan paras cantik itu.
Kemana dia? Kemana perginya perempuan itu? Perempuan itu benar-benar menghilang, bahkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di samping itu, aku benar-benar bingung dengan maksud dari ucapan perempuan itu yang memintaku untuk berhati-hati. Sebab ada yang menyukai salah satu temanku. Siapa temanku yang dimaksud oleh perempuan itu? Apakah Arif, Irfan, Wahyu, Agung, atau justru Hendri? Aku terus bertanya-tanya tentang hal ini. Akhirnya aku pun memilih untuk kembali masuk ke dalam tenda, karena aku tidak ingin terus larut dengan apa yang terjadi barusan. Aku tidak ingin terus terbayang-bayang oleh sosok perempuan berparas cantik itu. Dan aku pun tidak ingin terus merasa kebingungan dengan maksud dari perkataan yang keluar dari mulut perempuan itu. Setelah masuk ke dalam tenda, aku pun mencoba untuk membaringkan tubuhku dan memejamkan mataku. Aku pun juga berusaha untuk tidak lagi memikirkan peristiwa yang baru saja aku alami. Beruntung, aku bisa tidur setelah itu. Keesokan harinya, aku terbangun dari lelapku kala hari sudah cukup siang. Tepat di jam 9 pagi, aku baru bangun, sementara teman-temanku yang lain sudah bangun terlebih dahulu. Saat aku keluar dari tenda, mereka sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sementara aku masih mencoba memperbaiki rambutku yang tentunya masih sangat berantakan karena baru bangun. Teman-temanku ada yang sudah mampir ke tenda pendaki lain, ada pula yang sedang bersuah foto. Aku pun memilih untuk bergegas mengambil air untuk minum, alih-alih menghampiri yang lain. Selepas itu, aku pun memilih duduk-duduk di depan telaga sembari merokok dan terus memikirkan perkataan perempuan yang semalam. Perkataan perihal aku yang harus berhati-hati karena ada yang menyukai salah satu dari kami. Siapa sosok yang menyukai salah satu dari kami? Apa mungkin sosok itu pun juga sosok gaib? Saat siang mulai tiba, keempat temanku yang tidak lain adalah Arif, Irfan, Agung, dan Wahyu, dia pun memutuskan untuk pergi ke puncak tower Gunung Singgalang. Sementara aku, Hendri, lebih memilih untuk menetap di Telaga Dewi. Sebab aku dan Hendri merasa lebih nyaman untuk tetap menetap di dalam tenda dibandingkan harus melangkahkan kaki lagi untuk pergi ke puncak sana. Semula aku memang cukup menggebu-gebu untuk bisa sampai di puncak Singgalang. Namun peristiwa semalam benar-benar membuyarkan keinginanku. Aku sudah berusaha untuk menepis pikiran-pikiran buruk tentang ucapan perempuan itu. Namun nyatanya aku tidak mampu. Aku masih terus merasa penasaran dengan maksud dari ucapan perempuan berparas cantik yang aku temui semalam. Terlebih lagi, aku memiliki sebuah prinsip bahwa puncak bukanlah segalanya dan rumah tetap akan menjadi tujuan utama. Sehingga aku tidak terlalu memaksakan diri untuk bisa pergi ke puncak. Dan aku cukup merasa tenang tetap berdiam diri di Telaga Dewi bersama karibku yang tidak lain adalah Hendri sang penakut. Karena jarak antara Telaga Dewi dengan puncak cukup memakan waktu, Arif dan ketiga temannya yang lain pun berkata jika mereka mungkin akan kembali ke Telaga Dewi saat malam mulai tiba. Aku dan Hendri pun tidak mempersoalkan hal tersebut. Kami justru memanfaatkan waktu tersebut untuk beraktivitas sesuai dengan keinginan kami berdua. Aku dan Hendri menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berdiam diri di depan telaga, sebab rasanya benar-benar meneduhkan. Setelahnya kami pun tidak lupa untuk menyeduh minuman hangat dan cemilan untuk melengkapi waktu kami di depan Telaga Dewi itu. Sepertinya Hendri menyadari sikapku yang berbeda dari sebelumnya. Aku menjadi pribadi yang jauh lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Ia pun lantas menanyakan alasan dibalik perubahan sikapku tersebut. Kamu lagi kenapa, Rik? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Koen. Memangnya ada yang beda ya? Iya. Raut wajah kamu seolah-olah berhasil menjelaskan semuanya. Ada apa memangnya? Ada sedikit masalah, Hen. Masalah? Masalah apa? Coba beritahu aku. Siapa tahu aku bisa kasih pendapat.
Aku pun kebingungan menceritakan semua peristiwa yang aku alami kepada Hendry, terutama peristiwa semalam yang berhasil membuat aku merinding, bahkan sampai detik ini. Peristiwa yang berhasil membuat aku terus bertanya-tanya, bahkan sampai detik ini. Aku berharap Hendry bisa memberikan pandangannya, agar aku bisa sesegera mungkin menyudahi kegelisahanku yang tidak kunjung ini. Setelah mendengar ceritaku, ternyata Hendry pun merasakan kegusaran yang sama, seperti yang aku rasakan. Terlebih lagi, Hendry memang cukup penakut jika menyangkut dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Apa kamu gak salah lihat, Rick, semalam? Enggak, Hen. Aku melihat perempuan itu dengan sangat jelas. Bahkan ucapannya pun terdengar sangat jelas setiap katanya itu. Aku gak mungkin salah lihat lah, karena memang aku belum ngantuk semalaman itu. Siapa yang dimaksud oleh perempuan itu, Rick? Bukan aku kan? Aku sendiri gak tahu, Hen. Makanya dari tadi aku gusar berkepanjangan. Naik ke Singgalang sepertinya sebuah kesalahan, Rick. Hen, jangan bicara seperti itu. Aku berkata benar kok, Rick. Kita coba flashback deh. Di saat di hutan lumut, bukanlah kita selalu mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk gaib? Dan bahkan kita bisa begitu lama berada di sana. Dan sekarang di Telaga Dewi, kamu justru mendapatkan hal yang janggal lagi. Ucapan Hendry ada benarnya juga. Tidak mungkin ada kejanggalan jika tidak ada kesalahan tentunya. Ibarat kata, tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Sepertinya aku harus mencari tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh kami berenam. Aku harus menanyakan kepada semua teman-temanku sesampainya mereka di Telaga Dewi. Siapa tahu memang di antara mereka ada yang sempat melakukan kesalahan tanpa sadar. Jika kesalahan tersebut sudah ditemukan, tentu kita bisa mencari solusi agar semua kejanggalan yang datang ke kami itu tidak berulang lagi. Aku dan Hendry pun lantas memilih untuk melanjutkan aktivitas kami, alih-alih memikirkan hal janggal lainnya yang mungkin bisa datang menghampiri kami. Kami berharap selama menunggu kedatangan teman-teman yang lain, tidak ada hal janggal ataupun hal mistis yang terjadi. Karena jujur, aku dan Hendry tidak cukup siap untuk menghadapi semuanya. Waktu pun kini mulai berganti. Siang berlahan mulai berganti malam, dan tepat di jam 8 malam, rombongan Arif pun tiba di tenda. Mereka pun langsung menghampiriku dan juga Hendry yang sedang duduk di depan tenda. Udah balik kalian? Udah nih. Capek banget tapi seru. Kita bisa mengabadikan banyak momen di puncak sana, ucap Arif padaku. Kenapa kalian gak ikut naik sih? Sayang loh, udah jauh-jauh gini, ucap Irfan padaku. Aku dan Hendry pun hanya diam. Aku tidak ingin banyak orang tahu perihal peristiwa yang aku alami semalam. Beruntung Hendry pun mau tutup mulut, hingga tidak banyak orang yang tahu tentang peristiwa semalam. Aku lantas membuka obrolan kepada semua teman-temanku perihal hal janggal yang kerap kali dialami oleh kami sepanjang pendakian ini. Teman-teman, kalian ngerasa pendakian kita ini seringkali menjumpai hal-hal yang janggal gak? Aku sih merasa begitu. Dari mulai banyaknya penampakan setan yang datang menghampiri kita, sampai suara dentuman yang entah berasal dari mana, ucap Irfan. Apa mungkin di antara kita ada yang sempat melakukan hal keliru? Coba deh, kalian flashback ulang. Semua teman-temanku pun lantas mencoba untuk mengingat-ingat hal-hal yang mereka lakukan, sekaligus hal-hal yang mereka ucapkan. Dan dari semuanya tidak ada yang sempat melakukan hal keliru sepanjang pendakian ini. Tentu hal tersebut semakin membuat aku bertanya-tanya. Itu artinya tidak ada satupun di antara kami sempat melakukan kekeliruan. Tapi mengapa kejanggalan itu terus datang? Rasanya benar-benar tidak masuk akal. Meski demikian, dari siang hingga petang datang, tidak ada hal mistis yang terjadi saat aku dan Hendry menunggu kedatangan Arif dan kawan-kawan. Begitu juga dengan Arif dan kawan-kawannya.
Saat mereka melakukan perjalanan menuju Puncak Singgalang, dan saat mereka menikmati keindahan Puncak Singgalang, mereka tidak mengalami hal buruk ataupun hal mistis. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sontak hal tersebut semakin membuat aku bingung dan tidak berhenti bertanya-tanya. Tanpa sadar kami semua sudah berbincang cukup lama, bahkan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan yang tak berujung ini. Kami kemudian bergegas untuk masuk ke dalam tenda masing-masing untuk beristirahat. Namun secara tiba-tiba, Agung kebelet BAB dan dia minta untuk ditemani oleh Hendry. Karena kebetulan Hendry juga ingin buang air kecil. Mereka berdua pun lantas mencari tempat yang cocok untuk mereka buang hajat. Sementara aku dan yang lainnya pun memilih untuk masuk ke dalam tenda untuk beristirahat malam itu. 10 menit kemudian, keduanya pun kembali ke dalam tenda. Namun dengan kondisi yang tidak biasa. Nafas mereka benar-benar terengah-engah. Loh, kalian kenapa? Wajah kalian kok pucat amat sih? Nafas kalian juga tidak beraturan. Ucapku keheranan. Itu Rick, itu. Ucap Hendry dengan terbata-bata. Itu apa, Hen? Apa yang kalian lihat? Kun. Ucap Hendry masih dengan suara terbata-bata. Kuntilanak. Ucap Agung seketika. Iya, itu. Suara perempuan tertawa terus menghantui kami berdua saat kami buang hajat, kata si Hendry. Karena tidak tega melihat keduanya terus dibayang-bayangi rasa takut, aku pun lantas memberikan keduanya air mineral agar kondisi mereka jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Mereka berdua pun langsung meraih mineral yang aku berikan dan langsung menenggaknya dalam waktu singkat. Tak berselang lama, kami semua lantas mendengar suara cekikikan perempuan yang sama seperti yang diceritakan Hendry dan juga Agung. Aku pun sebisa mungkin mencoba untuk menenangkan semua orang, terutama yang berada di tenda yang sama denganku. Lebih baik kita istirahat saja. Abaikan suara itu. Pasti lama-kelamaan juga suara itu akan enyah dengan sendirinya. Tapi Rick, itu suara yang sama seperti suara yang aku dan Hendry dengar, ucap Agung dengan gemeteran. Betul Rick, itu suara yang sama. Iya Hen, aku tahu. Tapi tidak ada cara lain selain kita tetap berdiam diri di tenda ini. Lebih baik kita memejamkan mata kita segera. Aku berharap suara itu akan lekas mereda. Tak berselang lama, tiba-tiba tenda sebelah alias tenda Arif dan kawan-kawannya bergetar. Irfan lantas memanggil-manggil namaku berulang kali. Sontak hal itu benar-benar membuat aku kelimpungan. Aku, Agung, dan Hendry pun dengan berat hati memilih untuk keluar tenda dan menghampiri tenda Arif. Meskipun kami masih sangat takut dengan suara cekikikan yang tak kunjung hilang itu. Rick, cepat kemari Rick. Arif seperti orang kerasukan, teriak Irfan menggema sampai keluar. Saat aku dan kedua temanku beranjak menuju tenda Arif, aku melihat sekilas bayangan hitam masuk ke dalam tenda Arif. Sontak aku langsung berpikir bahwa ada hal yang tidak wajar yang sedang terjadi di dalam tenda itu. Aku melihat Arif sudah kerasukan. Aku melihat lagi bayangan hitam yang aku lihat sebelumnya. Bayangan hitam itu berada tepat di belakang tubuh Arif. Aku pun lantas membacakan doa yang sama seperti saat aku mengobati Arif saat memulai pendakian waktu itu. Alhamdulillah, aku pun berhasil menyadarkan Arif. Semua orang pun merasa sangat lega melihat Arif yang sudah kembali tersadar. Lebih baik kamu tidur saja, Rif. Jangan lupa baca doa dan sholawat Nabi. Memangnya apa yang sudah terjadi pada aku, Rick? Kamu baru saja kerasukan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kamu rehat saja, Rif. Arif pun menuruti ucapanku. Ia lantas pergi tidur dan tidak lagi bertanya-tanya alasan dibalik kerasukannya tersebut. Semua teman-temanku masih terlihat cemas. Mereka semua khawatir jika ada hal serupa terjadi lagi kepada mereka. Aku lantas berusaha untuk menenangkan mereka semua.
Aku berusaha untuk membuat mereka semua merasa tenang. Lebih baik kalian juga pergi tidur. Aku, Agung, dan Henry akan kembali ke tenda kami, ya. Tapi Arif gak akan kerasukan lagi kan, Rick? Ya, pokoknya lebih baik kalian banyak berdoa sajalah dan sholawat agar kalian pun terlindungi dari hal buruk itu. Irfan dan Wahyu pun menuruti ucapanku. Keduanya lantas pergi tidur menyusul Arif. Aku, Agung, dan Henry pun memilih untuk kembali ke dalam tenda kami, karena tidak mungkin kami berdesak-desakan di dalam satu tenda yang berkapasitas kecil itu. Setibanya di tenda, aku lantas menyuruh Agung dan juga Henry untuk pergi tidur terlebih dahulu. Sebab aku masih belum mengantuk dan ingin duduk sebentar di depan tenda, sembari menyeruput kopi panas dan menyulut sebatang rokok. Semula keduanya merasa khawatir terhadapku, namun aku berhasil untuk meyakinkan keduanya jika aku akan baik-baik saja. Keduanya pun lega dan langsung pergi tidur di dalam tenda. Di depan tenda, aku duduk sembari memandang ke arah telaga. Di sana aku melihat banyak sekali penampakan mengerikan. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, dan banyak sekali penampakan-penampakan menyeramkan lainnya. Aku pun mencoba untuk membiasakan diri, karena aku percaya manusia dan makhluk gaib seperti mereka itu hidup berdampingan. Hingga jika saat ini mereka menampakkan diri di hadapanku, itu bukanlah sesuatu yang tabu. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang. Namun tak lama kemudian, muncul penampakan yang seketika saja membuat aku sangat ketakutan, yaitu penampakan perempuan berbadan ular. Siluman ular yang menghampiriku yang saat itu sedang duduk di depan tenda. Manga angkasiko, ucap siluman ular itu. Aku pun tidak segera menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh siluman ular itu. Justru aku langsung mengucap salam kepadanya, sembari mengucapkan beberapa kalimat yang tentunya bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh siluman ular itu. Aden jo kawan-kawan dan kasihku, untuk menikmati alam sanyo, an pernah ang mengaduah-ngaduah kawan-kawan den, sempat ang mengaduh kawan den, urusan nyojo den. Ucapku spontan kepada makhluk itu. Aku benar-benar tidak sadar jika akan berkata seperti itu. Seperti ada sosok yang mengendalikan diriku agar aku mengucapkan kalimat tersebut. Namun aku tidak tahu siapa sosok di balik diriku yang membuat aku berani untuk mengatakan kalimat tersebut. Setelahnya siluman ular itu terlihat sangat marah dengan apa yang aku ucapkan. Ia terlihat murka dengan semua ucapanku. Namun alih-alih menyakitiku, sosok siluman ular itu justru hilang dari pandanganku. Sontak hal tersebut benar-benar membuat aku merinding seketika. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena merasa sangat ketakutan, aku pun akhirnya memilih untuk masuk ke dalam tenda dan memilih untuk pergi tidur. Meskipun tubuhku masih gemeteran, namun aku terus memaksakan diri untuk memejamkan mataku, berharap peristiwa malam ini yang baru saja aku alami bisa sesegera mungkin enyah dari pikiranku. Keesokan harinya saat kami terbangun dari tidur, kurang lebih jam 9 pagi, ternyata hujan lebat pun tiba dan mengguyur tenda kami. Akhirnya kami pun memutuskan untuk menunggu hujan itu reda. Baru setelahnya kami akan melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Singgalang. Namun hujan tersebut justru semakin sangat deras. Kami sudah menunggu selama beberapa jam, namun tidak ada tanda-tanda hujan akan berhenti segera. Barulah ketika jam sudah menunjukkan pukul 2:30 sore, hujan pun mulai mereda. Namun masih ada gerimis kecil yang mendera. Akhirnya kami pun memutuskan untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Singgalang itu. Akhirnya perjalanan untuk pulang pun bisa segera kami lakukan. Sebelum itu, kami lebih dahulu membongkar 2 tenda yang sebelumnya kami dirikan dan mengemasi semua perlengkapan pribadi kami. Butuh waktu yang sebentar untuk mengemasi semua perlengkapan kami. Setelah semuanya selesai, kami pun mulai melakukan perjalanan turun.
Posisi kami masih sama seperti saat naik sebelumnya, di mana Irfan bertindak sebagai leader dan berjalan di urutan paling depan. Sementara aku bertindak sebagai sweeper dan berjalan di barisan paling belakang. Saat kami melintasi hutan lumut, aku merasa ada yang mengikuti kami dari arah belakang. Aku pun kemudian mencoba untuk memastikannya dengan cara menengok ke arah belakang. Dan benar saja, aku melihat siluman ular yang semalam mendatangiku itu. Ia kini berada tepat di belakangku. Sontak hal tersebut benar-benar membuat aku merinding berkepanjangan. Aku pun memilih untuk berhenti dan membaca doa-doa semampuku dan ditambah lagi dengan doa yang diberikan oleh guru silatku dulu. Dan ketika aku selesai menuntaskan semua bacaan, siluman ular itu pun sudah tidak lagi nampak di belakangku. Sosok itu sudah tidak ada lagi di pandanganku itu. Aku pun memilih untuk fokus dengan perjalanan ini. Beruntung hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit untuk kami sampai di Cadas. Padahal sebelumnya saat kami naik dari Cadas menuju Telaga Dewi dan melewati hutan lumut itu, kami menempuh perjalanan yang sangat lama, bahkan sampai 2 jam perjalanan. Beruntung saat waktu turun ini, tidak ada hal janggal yang membuat kami berjalan dengan waktu yang sangat lama. Saat berada di Cadas, kami sempat berhenti sejenak. Tiba-tiba saja aku terkaget-kaget setelah mendengar ponsel milikku berdering. Ternyata ada telepon dari nomor biasa. Ternyata ayah di rumah menghubungiku. Aku pun bergegas untuk mengangkat telepon dari ayah, meskipun ada rasa sedikit was-was dari dalam diriku ini. Assalamualaikum. Di Maang, Rik. Di Gunung Maang kini, ucap ayahku. Karena udah terlanjur ketakutan, saya pun mengaku dan tidak berusaha untuk menutup-nutupi keberadaanku. Waalaikumsalam. Di Gunung Singgalang, Pak. Wang, lai baduto ju. Balai, kalau dikecek kakaan, kapai mandaki gunung, pasti ndak boleh ya bagido. Yolah bilo, ang balia, pulang cepat. Ko, sadang di Cadas nyo, kapulang lai sadang, jalan ka turun lai. Yolah, elo-elo ang di jalan, jangan lupa baca doa. Oke, siap komandan. Siap 86. Yado, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Setelah menutup telepon dari ayah, aku pun mulai bertanya-tanya. Dari mana ayah bisa tahu keberadaanku? Dan dari mana ayah bisa tahu kalau saat ini aku sedang naik gunung? Bukankah aku mengatakan kepada kedua orang tuaku jika aku pergi ke Padang untuk bertanding basket? Memang benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya aku menyimpan kebohongan pasti akan ketahuan juga. Beruntung ayah tidak murka terhadapku. Setelah itu, kami pun memilih untuk melanjutkan turun dengan berlari. Karena hujan gerimis tidak kunjung reda dan sudah kepalang tanggung untuk berhenti. Gerimis justru semakin deras mendera kepada kami. Kami pun berjalan sembari berlari. Kami tetap berhati-hati dalam mengambil langkah. Kami tidak ingin jatuh terpleset saat perjalanan ini, karena tentu akan menghambat perjalanan kami untuk turun. Beruntung kami tidak mengalami gangguan apapun saat kami turun menuju pos 1. Dan ketika kami sampai di pos pertama, kami pun memilih untuk berhenti guna beristirahat sejenak. Baju kami sudah benar-benar basah dan sangat kotor karena hujan. Tepat saat adzan asar, kami memilih untuk berteduh, meskipun tetap kebasahan. Kami pun memanfaatkan waktu istirahat tersebut untuk meminum dan makan, karena memang kami sudah sangat haus dan lapar. Sepanjang perjalanan, baru kali ini kami beristirahat lama. Karena tidak ingin membuang banyak waktu, kami benar-benar meminimalisir waktu istirahat kami. Kita lanjut jalan lagi kah? Ayo, kita sudah cukup lama berada di Singgalang. Pasti orang rumah juga sudah menunggu, ucap Irfan. Tunggu sebentar lagi teman-teman.
Aku benar-benar kelelahan, kata si Arif. Arif memang terlihat sangat kelelahan dan kewalahan untuk membawa barang pribadi miliknya. Wajar saja, Arif memang beberapa kali mengalami hal menegangkan. Itu sebabnya kondisi fisiknya juga tidak seprima biasanya. Aku pun lantas menawarkan diri untuk membawakan barang bawaan milik Arif. Karena aku tidak ingin Arif sampai drop karena kelelahan. Terlebih lagi, kondisiku masih cukup prima. Karena memang sebelumnya, aku tidak naik sampai ke puncak. Jadi aku rasa aku sanggup untuk memikul barang bawaan milik Arif. Awalnya Arif tidak enak hati harus menyerahkan barang bawaannya itu kepadaku. Namun setelah aku bujuk dan semua yang aku lakukan itu demi kebaikan bersama, akhirnya Arif pun menyerahkan barang bawaan miliknya itu padaku, dan Arif berjalan tanpa ada beban lagi di pundaknya. Kami pun bergegas untuk melewati pos pertama dan kembali memasuki gorong-gorong yang sebelumnya kami lewati saat naik kemarin malam. Sebelumnya tidak ada kejanggalan saat kami turun, namun saat mulai memasuki gorong-gorong, aku merasa ada yang sedang mengikuti dari arah belakang. Apa mungkin siluman ular itu masih mengikutiku? Aku berucap dalam hati. Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan mencoba untuk memastikan ke arah belakang. Karena hal itu, aku pun tertinggal cukup jauh dari teman-teman yang lain. Beruntung Irfan menyadari hal itu dan langsung memanggilku. Kok berhenti, Rik? Ayo jalan, gerimis semakin deras ini. Iya ya, aku akan nyusul kalian. Aku pun memilih untuk berlari agar tidak ketinggalan jauh dari mereka. Arif yang berada di depanku pun menanyakan apa yang sebenarnya aku lakukan. Sampai-sampai aku berhenti lama di gorong-gorong awal itu. Kenapa, Rik? Ada yang salahkah di sana? Enggak, aku cuma ngerasa ada yang ngikutin dari tadi, Rif. Siapa emangnya? Perasaan gak ada pendaki yang turun deh selain kita ini. Kalau feelingku sih makhluk itu, Rif. Hah? Makhluk siapa? Makhluk apa? Tanya Arif terkaget-kaget. Aku pun memberitahunya, namun tidak mendetailkan semua peristiwa yang aku alami 2 malam terakhir ini selama di atas Singgalang. Aku tidak ingin membuat Arif khawatir. Terlebih lagi, ia sempat kerasukan saat di tenda semalam. Siluman ular, Rif. Kebetulan sebelumnya, aku melihat penampakan siluman ular itu di hutan lumut. Ya Tuhan, apa kamu gak merinding, Rik? Ya saya merinding lah, takut lah. Cuma aku hanya bisa berdoa saja. Dan beruntung, sebelumnya makhluk itu langsung enyah saat setelah aku membacakan doa yang aku bisa. Ya udah, sekarang coba lakukan hal yang sama. Siapa tahu kali ini sosok itu juga bisa enyah dari pandangan kamu. Kata Arif ada benarnya. Aku pun lantas membacakan doa yang aku bisa untuk mengusir keberadaan makhluk itu. Meskipun saat ini aku tidak melihat keberadaan makhluk itu secara gamblang. Namun bukannya mereda, perasaan seperti ada yang mengikutiku dari arah belakang justru semakin nyata adanya. Aku benar-benar bingung dengan situasi saat ini. Aku akhirnya tidak terlalu fokus dengan perjalanan ini. Aku kembali teringat dengan peristiwa 2 malam yang aku alami saat di Singgalang. Dari mulai penampakan perempuan cantik di tengah telaga, hingga di malam kedua muncul penampakan siluman ular yang membuat aku tidak berkutik seketika. Ya Tuhan, tolong lindungi aku. Aku berucap memohon. Aku pun terus melanjutkan perjalananku meskipun pikiranku sudah semakin bias. Saat itu aku tidak berkonsentrasi dengan teman-temanku yang berada di depan. Hingga akhirnya aku pun tidak melihat mereka lagi dari pandanganku. Namun saat itu aku belum menyadarinya. Teman-teman pun tidak menyadari kalau aku kini tertinggal jauh dari mereka. Untuk mengalihkan pikiranku dari siluman ular yang terus menggangguku itu, aku memilih untuk menghitung gorong-gorong yang aku lewati seperti saat pertama aku naik ke Singgalang. Jika saat naik, gorong-gorong yang ada itu berjumlah 6 gorong-gorong. Namun anehnya saat ini berbeda.
Gorong-gorong yang aku lewati seolah-olah tidak ada habisnya. Ada lagi dan ada terus. Aku pun berfokus untuk menghitungnya satu persatu. Kok aneh? Bukankah sebelumnya gorong-gorong yang aku lewati itu hanya sedikit? Kok sekarang malah sangat banyak? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sedang tidak bermimpi, bukan? Saat menemui kejanggalan dari gorong-gorong yang aku lewati, aku pun mulai menyadari jika aku tidak lagi melihat rombonganku ada di depanku. Loh, yang lain kemana? Apa mereka meninggalkanku? Aku pun kemudian memanggil-manggil nama mereka satu persatu. Namun tak ada jawaban sama sekali. Tak ada yang mendengar teriakanku. Sontak hal tersebut semakin membuat aku khawatir. Terlebih lagi bayangan tak kasat mata yang ada di belakangku pun semakin nyata adanya. Aku semakin yakin jika memang ada sosok di belakangku yang sedari tadi terus mengawasiku tanpa henti. Aku terus menghitung gorong-gorong yang aku lewati untuk menepis semua kekhawatiranku. Terlebih lagi saat ini aku benar-benar seorang diri. Sepanjang jalan pun aku terus menggerutu karena aku terus berpikir bahwa semua teman-temanku telah tega meninggalkanku seorang diri. Bahkan mereka tidak menoleh ke arahku sedikit pun, hingga mereka tidak sadar jika aku sudah terpisah dengan mereka. Di sisi lain, gerimis tidak kunjung reda. Sontak hal tersebut semakin menambah suasana horor yang aku alami saat itu. Namun aku terus berusaha untuk menenangkan diriku sendiri agar aku tidak panik. Aku berusaha berdamai dengan takdir pelikku kala itu. Meskipun aku sendiri masih tidak percaya jika saat ini aku benar-benar sendirian. Tiap gorong-gorong yang aku lewati tidak lupa aku tandai. Dan tibalah saat dimana aku mulai mencurigai keanehan yang terjadi. Setelah memastikan hitunganku, kini aku tiba di gorong-gorong ke-21. Aneh namun nyata adanya. Sebab sebelumnya, aku sudah memastikan jika saat naik ke Singgalang hanya ada 6 gorong-gorong. Tapi saat ini justru aku menghitung sampai 21 gorong-gorong. Apa mungkin aku tersesat ya? Aku mulai panik. Tapi kalaupun aku tersesat, aku tidak mungkin melihat gorong-gorong yang sama seperti saat perjalanan naik ke Singgalang. Meskipun jumlah gorong-gorong yang kulewati justru tidak serupa, dan kalaupun aku tersesat, aku tidak mungkin menapaki jalan yang sudah rata bekas injakan kaki banyak manusia, yang menandakan kalau jalan yang aku lewati itu kerap kali dilewati oleh pendaki lain juga. Aku benar-benar tidak paham dengan kondisi yang menimpaku saat ini. Rasanya aku sangat ingin berteriak sekencang-kencangnya. Aku pun memutuskan untuk berhenti dan merenungi segala hal yang terjadi kepadaku. Mengapa kejanggalan demi kejanggalan terus menghampiriku? Bahkan semenjak pertama aku menampakkan kaki di Singgalang ini. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Setelah aku merenungi dengan hati-hati, aku pun teringat sikapku yang tak baik, di mana aku telah membohongi kedua orang tuaku tentang pendakian ini. Kesalahan yang aku anggap remeh tersebut mungkin menjadi bumerang bagiku saat ini. Lalu apa yang harus aku perbuat untuk menebus semua kesalahan fatalku tersebut? Aku benar-benar kalut dengan peristiwa yang menimpaku saat ini. Tanpa sadar air mata pun menetes membasahi kedua pipiku. Bayangan wajah kedua orang tuaku pun tiba-tiba saja muncul. Spontan aku langsung mengutarakan permohonan maaf kepada kedua orang tuaku, meskipun itu hanya bayangan semu. Aku harus bisa pulang. Aku harus bersujud di hadapan ayah dan ibu. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak patuh. Ucapku mulai histeris. Aku pun kemudian semakin bertekad untuk bisa keluar dari jeratan Gunung Singgalang. Aku memilih untuk melanjutkan perjalananku dan berharap tidak ada lagi gorong-gorong serupa di depanku nanti. Aku terus memohon doa dan ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala khilaf yang telah aku perbuat sejauh ini. Aku tidak lagi mengindahkan rasa lelahku, bahkan rasa dahagaku sekalipun. Satu tujuanku adalah rumah. Aku tidak ingin terpenjara di tempat yang tidak aku kehendaki. Aku harus pulang.
tekadku benar-benar bulat. Namun saat aku sedang berjalan untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba saja sosok perempuan bertubuh ular itu kembali datang menghampiriku. Bahkan sosok itu berdiri tepat di hadapanku, hingga hal tersebut sempat membuat aku syok dan tidak mampu untuk berkata satu kata atau satu kalimat pun. Saat perempuan bertubuh ular itu berdiri tepat di hadapanku, aku tidak lagi merasakan sepasang mata yang mengawasiku dari arah belakang. Itu artinya, perasaan janggalku sejauh ini benar. Jika memang ada sosok yang mengawasi dan terus membuntutiku sedari tadi. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah perempuan bertubuh ular. Sosok itu kini berada sangat dekat denganku. Bahkan wajahnya pun hampir menempel dengan wajahku, yang saat itu masih terdiam dan terpaku tanpa bisa berkutik sedikit pun. Keringat dingin pun terus mengucur melalui pelipisku. Kamu harus tinggal di sini, ucap perempuan bertubuh ular itu. Sontak perkataan yang keluar dari mulut jelmaan ular itu justru semakin membuat aku merinding tidak karuan. Bagaimana tidak, sosok mengerikan yang sebelumnya belum pernah menampakkan diri di hadapanku tiba-tiba saja memintaku untuk tinggal. Bukankah kalimat itu tidaklah masuk akal? Aku benar-benar belum bisa memahami takdirku saat ini. Aku hanya bisa diam dan tidak berkutik sedikit pun. Aku pun memilih untuk tidak mengindahkan ucapan siluman ular itu. Di satu sisi aku merinding karena sosok dan ucapannya. Sementara di sisi lain, aku tidak ingin terlibat jauh di kehidupan gaib yang tentunya sangat bertolak belakang dengan kehidupan di alam nyata. Bukankah alam gaib dan alam nyata itu sulit untuk disatu padukan? Tiba-tiba saja datang seorang kakek yang sangat mirip dengan sosok yang pernah singgah di dalam mimpiku beberapa waktu lalu. Kakek tersebut lantas berucap beberapa kalimat yang ditunjukkannya langsung kepada siluman ular di hadapanku. Kamu jangan berani-berani ganggu cucu saya. Kalau kamu mengganggu cucu saya, kamu berhadapan dengan saya. Setelahnya sosok perempuan bertubuh ular itu pun terlihat sangat marah dan murka. Lantas sosok mengerikan itu pun langsung bergegas pergi tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Entah apa alasan kuat di balik perginya perempuan bertubuh ular itu. Rasanya tidak mungkin jika karenaku. Aku bisa pastikan perginya siluman itu salah satunya karena kakek tua yang tiba-tiba menghampiri serta melindungiku dari amukan siluman itu. Kakek tersebut pun kemudian tersenyum ke arahku. Aku pun bergegas untuk menghampirinya, sebab aku sangat ingin berterima kasih kepada sang kakek yang secara tidak langsung berhasil menyelamatkanku. Terima kasih, Kek, atas bantuan kakek. Siluman itu sudah tidak lagi mengejarku. Kamu tetap waspada, sebab mereka benar-benar nyata. Iya, Kek. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mawas diri. Jaga sikap dan lisanmu. Mereka nyata dan mereka terus mengawasimu. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kek? Berserah diri kepada Sang Holik. Apa dengan hal itu, aku tidak akan lagi diganggu oleh sosoknya itu, Kek? Tidak ada yang bisa memastikannya. Kamu harus bisa memastikannya sendiri. Aku pun terdiam seketika. Setelahnya, tiba-tiba saja kakek tersebut pun menghilang begitu saja. Sontak hal tersebut semakin membuat aku kebingungan, tanpa mampu berpikir dengan jernih. Bukankah rasanya tidak mungkin jika kakek itu bisa menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Aku pun kemudian mencoba untuk mencari-cari keberadaan kakek itu, sebab aku ingin turun bersamanya agar di sepanjang jalan aku tidak terus-menerus merasakan kecemasan yang tentunya berkepanjangan. Karena tak kunjung menemukan keberadaan sang kakek, aku pun lantas memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk turun. Tepat di gorong-gorong ke-22, aku mencoba untuk mengucapkan bacaan basmalah, sembari menghentikan kakiku ke tanah, berharap akan datangnya keajaiban dari pintu manapun.
Namun aku masih belum menemukan apapun. Aku masih berada di tempat yang sama, di gorong-gorong yang tidak memiliki ujung. Ya Tuhan, bantulah aku keluar dari labirin ini. Ucapku memohon. Saat aku sedang memohon kepada Sang Holik, tiba-tiba saja aku mendengar suara yang tidak asing di telingaku. Menetaplah, kamu pasti akan bahagia. Aku lantas berusaha untuk mencari sumber suara itu. Namun lagi dan lagi, aku tidak berhasil menemukannya. Tapi suara itu benar-benar terdengar tidak asing. Aku pun berusaha untuk kembali mengingat-ingat, dan muncullah satu sosok yang aku yakini, yaitu perempuan bertubuh ular. Aku benar-benar yakin jika suara itu berasal dari perempuan bertubuh ular itu. Terlebih lagi, selebihnya ia sudah memintaku untuk menetap di Gunung Singgalang. Aku berusaha untuk bersikap acuh tak acuh, seolah-olah tidak mendengar apapun. Meskipun pada faktanya bisikan itu benar-benar kentara. Aku memilih untuk melanjutkan perjalananku untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Dengan harapan kejanggalan yang aku alami ini bisa segera mungkin berakhir. Setelah melewati 22 gorong-gorong, akhirnya aku pun tidak lagi menemukan gorong-gorong yang lain. Itu artinya aku berhasil keluar dari jeratan Singgalang. Aku pun berusaha untuk memastikan apa yang aku lihat dengan mencubit keras kedua pipiku. Dan benar saja, apa yang aku lihat dan apa yang terjadi pada diriku saat ini bukanlah mimpi belaka, melainkan kenyataan yang sebenarnya. Sesaat setelah keluar dari banyaknya gorong-gorong Singgalang, hari saat ini masih terlihat begitu cerah. Itu artinya matahari masih menempati posisinya di atas sana. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi sesaat setelah aku mengedipkan mataku. Secara ajaib, hari yang semula cerah dan terang, kini berganti dengan gelap serta tidak ada lagi matahari di atas sana. Bukankah rasanya mustahil jika siang dapat secepat kilat berganti dengan malam tanpa permisi? Apa aku sedang tidak sadarkan diri? Aku berucap setengah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku lantas mencoba untuk mengamati sekitar tempatku berdiri saat ini. Malam benar-benar telah datang, dan aku masih berada di tengah-tengah kebingungan. Aku memilih untuk kembali berhenti dan beristirahat sembari memastikan apa yang sebenarnya terjadi, sebab aku tidak kunjung percaya dengan realita yang ada. Tak ada siapapun di sekitarku, hanya aku seorang diri. Aku benar-benar sendirian, dan aku terus berusaha untuk menenangkan diriku sendiri. Begitu banyak peristiwa pelik yang aku alami sepanjang pendakianku. Mungkin karena memang sedari awal, bahkan sebelum aku menginjakan kaki di Singgalang, kesalahan buruk telah aku perbuat, sehingga alam pun murka dengan sikap tercela yang aku perbuat. Aku benar-benar kapok atau tidak ingin lagi menjadi Erik si pembohong. Aku ingin menjadi Erik yang selalu berkata jujur dan enggan melakukan hal tercela. Meskipun sepanjang pendakian, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat buruk pun. Bahkan aku tidak pernah bersikap tercela. Namun nyatanya, niatku yang keliru menjadikanku terperosok ke dalam petaka yang tak kunjung seperti yang aku alami saat ini. Beruntung kini aku sudah lepas dari jeratan Singgalang, dan perjalanan menuju base camp Singgalang tentu tinggal sebentar lagi. Aku yakin semua teman-temanku pun sudah sampai di base camp. Hanya tinggal aku sendiri yang masih tertatih-tatih untuk sampai di base camp Singgalang. Saat gerimis sudah reda, namun hawa dingin yang aku rasakan itu justru semakin kentara. Beruntung aku membawa beberapa persediaan pakaian hangat untuk menghangatkan badanku. Aku pun bergegas untuk memakainya, agar kondisiku tetap hangat. Udara dingin di Singgalang memang sangat menusuk, hingga tanpa sadar, bibirku pun mulai membiru karena kedinginan. Karena itu, aku pun memilih untuk melanjutkan perjalanan turun, alih-alih berdiam diri di sepanjang jalur pendakian. Sesampainya di base camp, tepatnya di pos pendaftaran,
Aku terheran-heran ketika melihat ada banyak tim SAR yang berkeliaran di sana. Apa ada orang yang tersesat? Atau justru ada pendaki yang tewas saat melakukan pendakian di Singgalang? Aku pun bergegas untuk menghampiri mereka semua. Belum sempat aku menghampiri mereka, tim SAR itu justru mendekat ke arahku dengan tatapan khawatir mereka. Erik, kamu sampai dengan selamat. Syukurlah, kami benar-benar lega, ucap salah satu tim SAR itu padaku. Maksud Bapak gimana? Saya baik-baik saja kok. Kami justru baru akan mencari kamu. Kamu dikabarkan hilang oleh rombonganmu. Tidak, Pak. Tidak ada apa-apa kok, Pak. Aku pun langsung dibawa oleh tim SAR tersebut. Mereka bahkan sempat menawarkan untuk menggendongku, sebab mereka melihat wajah pucatku. Aku pun menolaknya, sebab aku merasa masih mampu untuk berjalan sendiri. Selain itu juga, aku tidak ingin merepotkan orang lain atas hal yang sebenarnya masih mampu aku lakukan. Mereka lalu membawaku ke sebuah tempat di mana di sana sudah ada kelima temanku dan penduduk lainnya. Mereka nampak terkejut dengan kehadiranku. Namun tidak dipungkiri, raut wajah mereka benar-benar sumringah ketika aku sampai di sana. Penduduk sekitar langsung membuatkan aku teh hangat dan menghidangkannya kepadaku dengan segera. Aku pun meminum teh hangat tersebut. Setelahnya kondisiku jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun wajah pucatku pun masih sangat kentara karena memang aku benar-benar kelelahan setelah menempuh perjalanan yang tidak berujung. Kakiku rasanya seperti mau copot. Dari mana saja, Dek? Kenapa lama sekali sampai di bawah? Teman-teman adik sudah dari jam 6 sore tadi sampai di bawah. Sedangkan adik sudah setengah 12 malam baru sampai di bawah, ucap petugas base camp. Aku pun menghela nafas panjang ketika petugas base camp itu menanyakan hal tersebut. Aku berusaha untuk menjawabnya dengan apa adanya. Peristiwa yang aku alami benar-benar di luar logika, sehingga sebisa mungkin aku harus menyederhanakan semua peristiwa yang aku alami, agar mereka yang saat ini berada di hadapanku pun bisa dengan mudah memahaminya. Aku pun tersenyum dan berusaha untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh banyak orang. Gak ada, Pak. Saya tertidur di gorong-gorong tadi. Karena kecapean, saya ketiduran tadi, Pak. Ucapku mencoba untuk mencairkan suasana. Pihak base camp dan tim SAR justru semakin kebingungan dengan apa yang aku ucapkan itu. Sebab mereka beranggapan aku begitu santai, sedangkan di base camp semua orang-orang sangat khawatir dengan keselamatanku, hingga mereka mengurus tim SAR untuk datang. Kelima temanku pun mendekat ke arahku. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mencariku ke sana kemari, namun tidak kunjung menemukan titik terang. Aku tidak nampak di pandangan mereka. Sontak hal tersebut membuat aku semakin bertanya-tanya. Jika memang mereka mencariku, seharusnya aku mendengar teriakan mereka memanggil-manggil namaku, atau mereka mendengarkanku memanggil-manggil nama mereka. Namun pada kenyataannya, tidak ada suara siapapun yang aku dengar. Peristiwa ini memang sangat sulit dipahami olehku. Namun beruntung, aku masih diberikan keselamatan hingga aku bisa sampai di base camp Singgalang. Setelah ini aku harus bertemu dengan kedua orang tuaku, bersujud dan memohon ampun kepada mereka. Aku akan berjanji tidak akan ada lagi kebohongan-kebohongan lainnya. Tak lama kemudian, aku pun didatangi oleh seorang kakek yang tidak lain adalah juru kunci Gunung Singgalang. Aku dan kelima temanku pun dimintai untuk datang ke rumahnya. Ada hal yang ingin dibicarakan oleh sang kakek itu kepada kami semuanya. Kami tidak ada pilihan lain selain menuruti perkataan sang kakek. Jarak rumah sang kakek dengan base camp tidak begitu jauh, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit menggunakan sepeda motor. Kami pun berbondong-bondong pergi ke rumah sang kakek itu. Meskipun tidak dipungkiri kami masih sangat lelah, karena memang kami menempuh perjalanan yang tidak sebentar. Sesampainya di rumah sang kakek, aku disuruh untuk mandi bunga 7 rupa yang telah disiapkan oleh sang kakek. Teman-teman yang lain pun sama. Kami lantas mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh sang kakek itu.
Meskipun kami terus bertanya-tanya apa tujuan dari mandi bunga 7 rupa yang kami lakukan saat ini. Setelah selesai, sang kakek lantas menghidangkan banyak makanan di depan kami. Ia pun meminta kami untuk menyantapnya dengan segera. Karena kami memang dalam kondisi lelah dan sangat lapar, kami pun langsung menyantapnya hingga habis tanpa sisa. Sang kakek hanya tersenyum melihat tingkah kami. Tak lama kemudian, sang kakek pun membuka obrolan yang terlihat cukup serius. Kami pun lantas memperhatikannya dengan seksama. "Kenapa lama sekali, nak?" Ucap sang kakek itu. Saya hanya membalas dengan senyuman. Aku tidak ingin semua orang tahu peristiwa pelik apa yang baru saja aku alami. Nggak ada, kek. Sepertinya sang kakek tahu jika aku tidak berkata jujur. Ia pun hanya tersenyum setelahnya. Sang kakek lantas memberitahu sedikit wejangan. Wejangan yang berhasil mengundang banyak pertanyaan di dalam benakku. "Setelah ini, rajin-rajin sholat ya. Sering-sering kesini, lihatin kakek ya." "Iya, kek." Setelahnya sang kakek memberikan nasihat kepadaku agar aku lebih waspada dan tidak melakukan kesalahan fatal seperti yang aku lakukan sebelumnya. Sang kakek pun menceritakan segala hal yang aku dan teman-temanku tidak ketahui, yaitu perihal siluman ular penghuni Gunung Singgalang yang beberapa kali datang menghampiriku. Sosok itu tertarik kepadaku dan memintaku untuk tinggal, ucap sang kakek itu. Namun, karena aku dilindungi oleh sosok yang tak kasat mata, yang tentunya tidak disadari olehku, siluman itu pun lantas murka. Akibatnya siluman itu beberapa kali melampiaskannya kepada Arif, teman dekatku. Itu sebabnya Arif beberapa kali mengalami hal janggal, bahkan ia sampai kerasukan saat berada di dalam tenda. Dari situ aku baru menyadari jika ada sosok pelindung di balik diriku. Aku pun baru sadar jika ternyata sedari awal siluman ular itu bahkan sudah mengincarku. Itu sebenarnya sepanjang perjalanan menuju puncak Singgalang, dan bahkan sampai aku kembali turun dari Singgalang, aku terus menemui kejanggalan tanpa henti. Aku sangat bersyukur karena Tuhan benar-benar baik kepadaku, hingga Ia memberikanku kesempatan untuk hidup. Aku tidak bisa membayangkan jika pada akhirnya aku pulang hanya tinggal nama. Tentu hal tersebut akan menyisakan banyak luka, terutama untuk kedua orang tuaku yang sedari awal sudah menelan kebohonganku. Setelah beristirahat cukup lama di rumah sang kakek dan setelah mendapat banyak petuah dari sang kakek yang tidak lain adalah juru kunci Gunung Singgalang, tepat pukul 12:30 malam, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Awalnya sang kakek meminta kami untuk tetap tinggal sampai esok hari. Namun aku dengan tegas menolak tawaran sang kakek itu. "Aku harus segera pulang, kek. Ada hal yang harus segera aku tuntaskan." "Tapi ini sudah larut. Apa kalian tidak khawatir saat di perjalanan nanti?" "Insya Allah kami yakin, kek. Kami akan baik-baik saja selama perjalanan pulang ini." Beruntung semua teman-temanku pun sependapat denganku. Mereka pun ingin menyudahi segalanya dan ingin kembali ke rumah. Karena kami sudah cukup lama berada di Singgalang, bahkan hampir 4 hari kami berada di sana. Ada banyak hal berat yang sudah kami lalui, banyak sekali kejanggalan dan peristiwa pelik yang menghampiri kami. Sehingga tidak heran jika fisik dan mental kami sudah benar-benar lelah. Kami hanya ingin sesegera mungkin pulang ke rumah. Karena sebaik-baiknya tujuan untuk pulang tetaplah rumah, bukan puncak gunung atau apapun. Alhasil sang kakek pun tidak mampu lagi untuk mencegahku. Ia lantas memberikan izin untuk kami kembali ke rumah. Namun satu pesan beliau, tetap berhati-hati dan mawas diri dimanapun kami berada. Petuah itu akan terus kami pegang dimanapun kami berpijak. Aku sangat bersyukur bisa berjumpa dengan sang kakek. Karena berkat beliau, aku jadi tahu apa alasan dibalik datangnya kejanggalan yang terus menderaku di sepanjang perjalanan. "Kami pamit, kek. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam."
Tidak butuh waktu lama untuk kami bisa sampai di rumah masing-masing. Dan sesampainya di rumah, aku langsung menghampiri ayah dan ibu yang saat itu sudah terlelap tidur. Mereka pun terbangun karena mendengar kedatanganku. Ayah, ibu, ampuni Erik. Erik janji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Kamu kenapa, Erik? Tanya ibu padaku. Erik sudah bohong ke ayah dan ke ibu. Erik bilang kalau Erik pergi ke Padang untuk tanding basket. Tapi sebenarnya Erik pergi ke Singgalang, Bu. Ya. Ayah bahkan sempat menelpon Erik saat Erik masih di Singgalang. Perasaan orang tua itu tidak mungkin salah, Nak. Malam itu ada seseorang kakek datang ke dalam mimpi Bapak dan mengatakan bahwa kamu sedang ada di gunung. Itu sebabnya ayah bergegas untuk menghubungi kamu. Lain kali, kamu jangan ulangi lagi ya kesalahan yang sama. Iya, ayah. Aku janji tidak akan ada lagi kebohongan-kebohongan lainnya. Setelahnya ayah dan ibu pun memberikan maaf padaku. Meskipun sebelum memberikan maaf, mereka lebih dulu menceramahiku dengan banyaknya kalimat mutiara. Namun aku terima semua hal yang dilakukan oleh mereka, karena memang aku yang salah dalam hal ini. Setelahnya mereka pun lantas menyuruhku untuk pergi bersih-bersih dan setelah itu istirahat. Sebab mereka tahu kalau anaknya benar-benar kelelahan. Aku pun sesegera mungkin pergi ke kamar dan berbenah diri. Namun setibanya di kamar, aku benar-benar terkejut ketika mendapati ada sepasang sepatu gunung dan carrier berukuran 40 liter di atas ranjangku. Di sampingnya, terselip surat yang berhasil membuat aku tersentuh. Ayah dan ibu memberikan kamu izin untuk naik gunung. Tapi ingat, kamu harus tetap mawas diri dan izin terlebih dahulu kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu akan selalu mendukung segala keinginan kamu, Nak. Kalimat yang tertulis di secari kertas yang ternyata dari ayah dan juga ibuku. Aku benar-benar senang karena setelah sekian lama, akhirnya mereka memberikanku izin untuk mendaki. Itu artinya hobi terpendamku kini sudah bisa direalisasikan. Setelah ini aku berjanji kepada diriku sendiri untuk tidak pernah berkata bohong tentang apapun itu. Karena sebaik-baiknya ucapan adalah yang berlandaskan pada kejujuran. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.